Guru SD di Makassar jadi tersangka dugaan pelanggaran terhadap murid. Kasus mencoreng dunia pendidikan kembali terjadi di Kota Makassar. Seorang guru sekolah dasar berinisial IP, resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pelanggaran terhadap siswanya yang masih berusia 12 tahun. Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Arya Perdana, menyebut perbuatan itu terungkap setelah orang tua korban menemukan percakapan mencurigakan antara pelaku dan anaknya. Hasil penyelidikan menunjukkan, tindakan tidak pantas itu sudah berlangsung berulang kali saat kegiatan les privat di luar sekolah. Kini, tersangka telah ditahan dan dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak serta UU Tindak Pidana dengan ancaman hukuman 5 hingga 15 tahun penjara dan denda hingga 5 miliar rupiah. Sementara korban mendapatkan pendampingan psikologis dari pihak berwenang untuk memulihkan kondisi mental dan fisiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini kami akan membahas sebuah kasus yang menggembarkan dunia pendidikan, yaitu dugaan pelecehan yang dilakukan oleh seorang guru terhadap muridnya di Kota Makassar. Seperti cuplikan yang telah ditampilkan. Ya, kasus ini melibatkan seorang guru P3K berinisial IP berusia 32 tahun yang menggunakan modus tes privat untuk memancarkan aksinya terhadap siswanya yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Tindakan guru dalam kasus ini sangat menunjukkan pelanggaran terhadap kode etik guru di Indonesia. Sebagai seorang pendidik, guru memiliki kewajiban untuk menjaga martabat profesinya serta menjunjung tinggi moral dalam setiap tindakannya. Namun, perbuatan yang dilakukan justru bertentangan pada dasar profesi guru, yakni melindungi dan membimbing peserta didik dengan penuh tanggung jawab. Selain merupakan pelanggaran etika profesi, tindakan tersebut juga termasuk ke dalam tindakan pidana kekerasan seksual terhadap anak. Ini sangat mencederai kepercayaan masyarakat terhadap dunia pendidikan dan menimbulkan trauma bagi korban. Seharusnya menjadi panutan, sumber inspirasi, dan pelindung, bukan menjadi ancaman bagi mereka. Oleh karena itu, penting bagi pihak berwenang untuk memberikan sanksi tegak terhadap pelaku agar keadilan bagi korban dapat ditegakkan. Penegakan hukum dan penguatan pengawasan etika profesi guru juga perlu dilakukan agar kasus serupa tidak terulang kembali, untuk memulihkan kembali juga kepercayaan terhadap lembaga pendidikan. Menurut pernyataan Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Arya Perdana, pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara dan denda 5 miliar. Kasus ini sudah ditangani oleh Bin PPA Polrestabes Makassar dan diharapkan mendapatkan proses hukum yang seadil-adilnya. Selain pelaku dan korban, ada beberapa yang berdampak. Pihak sekolah tempat pelaku mengajar yang kini harus menghadapi penurunan kepercayaan dari masyarakat. Orang tua korban tentu mengalami luka batin yang mendalam dan memerlukan dukungan emosional, dan tentu saja seluruh masyarakat ikut prihatin, dan tindakan ini benar-benar mencoreng citra profesi guru. Kasus ini seakan menjadi pengingat bahwa profesi guru bukan hanya sekedar mengajar, tetapi juga menjadi martabat dan keamanan anak-anak di lingkungan sekolah. Dampak moralnya sangat besar. Korban bisa mengalami trauma jangka panjang, kehilangan kepercayaan diri, dan merasa takut terhadap figur seorang guru. Selain itu, sekolah juga kehilangan kepercayaan dari masyarakat. Namun di sisi lain, kasus ini bisa membuka mata kita semua tentang pentingnya perlindungan anak dan pengawasan terhadap perilaku guru. Pendidikan harus kembali menegaskan bahwa sekolah adalah tempat paling aman bagi anak, bukan sebaliknya. Kalau kita lihat dari sisi kode etik guru di Indonesia, tindakan IP jelas melanggar banyak pasal, mulai dari pasal 1 yang menuntut guru membimbing peserta didik secara utuh, kemudian pasal 3 tentang menciptakan suasana mengajar yang aman, hingga pasal 5 dan pasal 7 yang menekankan kejujuran, keteladanan, dan martabat profesi. Secara etika umum juga perbuatan ini bertentangan dengan nilai moral. Dalam etika deontologis, guru punya kewajiban melindungi murid, bukan menyakiti. Rekannya tidak membawa manfaat, malah menimbulkan penderitaan. Dan dalam etika kebajikan, ia gagal menunjukkan karakter baik seperti kasih sayang dan tanggung jawab. Kalau dikaitkan dengan nilai Pancasila, ini jelas melanggar sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, serta sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari kasus ini kita belajar bahwa menjadi guru bukan hanya soal mengajar, tapi juga soal menjaga kepercayaan dan martabat. Semoga kasus ini menjadi pelajaran berharga bagi seluruh pendidik agar terus menjunjung tinggi etika dan nilai kemanusiaan dalam profesinya. Sebagai calon guru, kita harus berkomitmen untuk menghormati hak asasi siswa, tidak melakukan kekerasan fisik maupun psikis, dan menciptakan suasana belajar yang aman serta penuh kasih, selalu menjaga kehormatan profesi guru dan menjadi teladan moral bagi siswa. Berkomitmen untuk selalu profesional,
bertanggung jawab, dan melindungi setiap anak dari bentuk kekerasan apapun, karena sesungguhnya tugas utama guru adalah mendidik dan melindungi, bukan menyakiti. Mari kita sama-sama ciptakan dunia pendidikan yang aman, bermartabat, dan penuh kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.